AC Milan memanfaatkan jeda pertandingan untuk merapikan kondisi tim jelang laga tandang melawan Pisa setelah menang meyakinkan atas Bolonya dan menjalani sesi pemulihan. Pelatih Massimiliano Allegri memberi waktu istirahat singkat kepada para pemain karena Milan tidak bertanding akhir pekan ini akibat penggunaan San Siro untuk pembukaan Olimpiade musim dingin Milano Cortina 2026. Meski libur bertanding, aktivitas di Milanello tetap berjalan. Sejumlah pemain yang cedera masih terlihat berlatih, termasuk Alexis Saelemaekers dan Christian Pulisic yang absen saat melawan Bolonya. Keduanya saat ini menjalani program latihan individual dan ditargetkan kembali bergabung dengan tim utama pada pertengahan pekan agar siap tampil melawan Pisa. Diketahui jika Saelemaekers sebelumnya harus ditarik keluar saat menghadapi AS Roma karena masalah pada otot aduktor yang kembali kambuh. Sementara itu Pulisic masih menjalani pemulihan. Tim medis Milan menyiapkan keduanya untuk segera kembali ke sesi latihan penuh dalam waktu dekat. Selain dua nama itu, Santiago Gimenez masih dalam masa pemulihan usai menjalani operasi pergelangan kaki. Penyerang tersebut diperkirakan baru bisa kembali merumput pada akhir bulan Maret. Nama lain yang jadi sorotan adalah Niklas Füllkrug. Penyerang asal Jerman itu tetap hadir dan berlatih di Milanello meski sudah beberapa pekan bermain sambil menahan sakit akibat retakan pada salah satu tulang jari kakinya. Meski kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk tampil di beberapa laga terakhir. Kondisi Rafael Leao juga masih dipantau. Winger Portugal itu mengalami gangguan pada otot aduktor. Saat melawan Bolonya, Leao sebenarnya masuk skuad namun tidak dimainkan penuh. Masa istirahat ini diharapkan bisa membantu pemulihannya. Jeda kompetisi pada akhir pekan kemarin pun memberi Allegri kesempatan untuk memulihkan kebugaran tim secara menyeluruh. Fokus Milan kini bukan hanya menyiapkan strategi menghadapi Pisa, tetapi juga memastikan para pemain kunci kembali fit. Jika Pulisic, Saelemaekers, dan Leao pulih tepat waktu, Rossoneri akan punya lebih banyak opsi untuk menjaga momentum positif mereka. Perjalanan Ardon Jazari bersama AC Milan belum berjalan mulus. Gelandang asal Swiss itu memang sudah kembali merumput, tetapi masalah baru muncul, yakni minimnya menit bermain. Proses kepindahan Jazari ke Milan sendiri sempat menyita perhatian. Negosiasi panjang dengan klub Brugge berlangsung berminggu-minggu di bursa transfer musim panas lalu, penuh rumor hingga akhirnya tercapai kesepakatan. Jazari pun berhasil mewujudkan mimpinya mengenakan seragam Rossoneri. Namun nasib berkata lain. Baru beberapa pekan bergabung, Jazari mengalami cedera serius pada akhir Agustus. Ia menderita fraktur tulang fibula kanan setelah benturan saat latihan dengan Santiago Gimenez. Cedera tersebut membuatnya harus menepi selama berbulan-bulan. Kini menurut laporan Tuttosport, Jazari sudah pulih dan mulai dimainkan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Meski begitu situasinya tidak mudah, persaingan di lini tengah Milan sangat ketat sehingga Jazari kesulitan menembus susunan pemain utama. Allegri sendiri memproyeksikan Jazari sebagai pelapis Luka Modric di posisi regista, peran penting di depan lini pertahanan. Namun masalahnya, Modric masih menjadi sosok kunci dan hampir tak tergantikan berkat pengalaman dan konsistensinya. Kondisi ini membuat Jazari berada dalam dilema. Setelah absen panjang akibat cedera, ia justru jarang mendapat kesempatan bermain. Padahal menit di lapangan sangat penting untuk mengembalikan kebugaran, ritme permainan dan rasa percaya dirinya. Situasi Jazari ini mencerminkan tantangan klasik pemain muda di klub besar. Potensi dan kualitasnya diakui, tetapi persaingan dan kebutuhan taktik tim membuat proses adaptasi berjalan dengan lambat. Bagi Ardon Jazari, kesabaran dan kemampuan maksimalkan setiap peluang kecil akan menjadi kunci untuk membuktikan diri dan mengambil peran lebih besar di AC Milan. AC Milan resmi melepas Alex Gimenez ke Bournemouth dengan status transfer permanen. Kepastian ini mengakhiri masa depan bek muda tersebut di Milanello, meski sebelumnya sempat diproyeksikan masuk rencana Massimiliano Allegri. Alex Gimenez awalnya bergabung dengan Bournemouth pada bursa transfer musim panas lalu melalui skema pinjaman selama 12 bulan. Dalam kesepakatan itu sudah disertakan klausul pembelian otomatis yang akan berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi sepanjang musim.
Syarat tersebut akhirnya aktif saat Bournemouth menghadapi Aston Villa. Jimenez turun sebagai starter dalam laga itu yang menjadi ambang batas pemicu klausul wajib beli. Dengan begitu, Bournemouth resmi mengamankan jasanya secara permanen. Nilai transfer disepakati sebesar 19 juta euro ditambah bonus hingga 5 juta euro. Namun tidak seluruh dana tersebut masuk ke kas Milan. Real Madrid memiliki klausul penjualan kembali sebesar 50% sehingga separuh dari nilai transfer menjadi milik klub Spanyol tersebut. Klausul ini sudah disepakati sejak Jimenez pergi dari Madrid ke Milan. Di musim ini Jimenez sendiri tampil cukup konsisten bersama Bournemouth. Ia mencatat 22 penampilan di Liga Inggris dan Piala FA, serta menyumbang 1 gol di Premier League saat menghadapi Liverpool pada 24 Januari lalu. Alex Jimenez sendiri bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2023 lalu dan sempat dianggap sebagai aset jangka panjang. Namun dengan rampungnya transfer ini, hubungan antara sang pemain dan Rossoneri telah resmi berakhir. AC Milan kembali bergerak cepat mengamankan masa depan pemain pentingnya setelah merampungkan urusan Mike Maignan. Rossoneri kini tinggal selangkah lagi memperpanjang kontrak bek muda andalan mereka, Davide Bartesaghi. Bek kiri lulusan Akademi Milan itu dikabarkan segera menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya hingga 30 Juni 2031. Tak hanya soal durasi, Milan juga menaikkan nilai kontraknya secara signifikan. Gaji Bartesaghi disebut melonjak hampir 3 kali lipat menjadi sekitar 2 juta euro per musim. Di awal musim Bartesaghi sebenarnya masih berstatus pelapis Pervis Estupiñán dalam skema Massimiliano Allegri. Namun penampilannya yang stabil, disiplin dan makin matang membuat posisinya kini berubah. Bartesaghi telah berkembang menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan Milan. Perkembangan pesat itu membuat manajemen Milan tak mau ambil risiko. Dalam beberapa bulan terakhir, minat dari klub luar Italia mulai berdatangan, terutama dari Premier League. Arsenal disebut menjadi salah satu klub yang serius memantau situasi sang pemain. Dengan kontrak jangka panjang dan kenaikan gaji yang signifikan, Milan ingin menegaskan komitmen mereka menjaga pemain muda terbaiknya. Selangkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Bartesaghi masuk dalam rencana jangka panjang Allegri dan Rossoneri. AC Milan kembali menunjukkan kecerdasan taktik saat menghadapi Bologna. Di balik hasil dan jalannya laga, ada detail penting yang luput dari perhatian publik, yakni fleksibilitas strategi Milan dan penampilan solid Zakari Atekame. Milan musim ini dinilai unggul karena mampu menyesuaikan pendekatan permainan sesuai lawan. Strategi yang diterapkan bukan reaksi spontan, melainkan hasil pembacaan lawan dan pemahaman mendalam terhadap karakter pemain. Massimiliano Allegri bersama stafnya disebut selalu menyiapkan rencana khusus di setiap pertandingan, dimulai dari mengenali kekuatan skuadnya sendiri sebelum menentukan cara bermain. Pendekatan itu terlihat jelas dalam laga melawan Bologna. Milan tidak memaksakan satu pola, tetapi menyesuaikan diri dengan pergerakan dan ide permainan lawan. Hasilnya permainan berjalan lebih terkontrol dan efektif. Salah satu sosok penting dalam skema tersebut adalah Zakari Atekame. Meski minim sorotan, pemain asal Swiss itu tampil sangat solid. Ia bermain disiplin di zona permainannya, memberi kontribusi ofensif secara efisien dan nyaris tanpa kesalahan saat bertahan. Perannya bersifat taktis dan fungsional, berbeda dengan Alexis Saelemaekers yang lebih fleksibel dan dinamis. Kontribusi Atekame memang tidak mencolok, tetapi justru krusial bagi keseimbangan tim. Ia menjaga struktur permainan tetap rapi, membantu serangan tanpa mengorbankan pertahanan, dan menjalankan peran spesifik sesuai kebutuhan taktik. Laga di Bologna kembali menegaskan kecerdasan Allegri dalam membaca pertandingan. Detail kecil, disiplin posisi, dan pemilihan peran pemain menjadi faktor penentu. Penampilan Atekame menjadi bukti bahwa taktik Milan bekerja lewat hal-hal sederhana yang sering tak terlihat, namun sangat menentukan di laga-laga ketat. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.